Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahida Marlina, NPM 20202046405131. Di sini saya akan menjelaskan materi kelompok 6 yang berjudul Simbiosis Mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah merupakan interaksi antar makhluk hidup yang saling menguntungkan. Seperti kita, manusia tidak bisa hidup sendirian. Kita butuh manusia lain di sisi kita, di samping kita, di lingkungan kita. Jika kita kesulitan, siapa yang akan membantu? Pasti teman kita, saudara kita, makhluk lainnya yang ada di sekitar kita pasti ikut membantu. Begitupun sebaliknya, jika ada orang kesusahan, kita harus membantunya. Itu sebagai bentuk simbiosis mutualisme. Lalu, fungsi terjadinya fotosintesis daun sebagai tempat untuk mengolah zat makanan yang dimiliki. Daun itu sangat berperan pada tumbuhan. Semua zat makanan yang ada pada tumbuhan diolah dengan baik dengan si daun ini. Jadi daun itu sangat berperan lah pada tumbuhan. Fungsi reproduksi Fungsi reproduksi wanita ovarium sebagai tempat pembentukan ovum atau sel telur dan menghasilkan estrogen dan progeston. Ini seperti rahim pada tubuh wanita, dan itu fungsinya sebagai pembentukan sel telur. Lalu, sistem pernapasan menyediakan asupan oksigen secara konsisten agar seluruh fungsi tubuh bekerja dengan baik. Ini oksigen itu sangat penting ya bagi manusia. Oksigen sangat dibutuhkan banget. Kalau nggak ada oksigen mungkin manusia mati. Ya nggak mungkin, emang mati kalau nggak ada oksigen. Makanya oksigen ini sangat penting sih pada manusia. Lalu, fungsi terjadinya melindungi inti sel. Fungsi utama sebagai pusat informasi dan kendali seluruh aktivitas sel. Jika diibaratkan manusia, inti sel atau nukleus memiliki peran yang mirip dengan otak. Jadi tujuan pembelajaran di sini, siswa dapat mendeskripsikan materi yang diberikan oleh guru. Lalu siswa dapat memahami, menjelaskan kepada temannya ataupun saat berpresentasi harus bisa menjelaskan materi yang sudah diberikan oleh guru. Makhluk hidup dan lingkungan. Makhluk hidup itu sangat berpengaruh ya pada lingkungan. Begitupun sebaliknya, lingkungan juga berpengaruh pada makhluk hidup. Jika kita hidup di lingkungan yang kotor, yang tidak rajin, yang masa bodoh, yang sombong orang-orangnya, mungkin kita juga akan terjerumus dan ikut seperti mereka. Tetapi jika kita hidup di lingkungan yang bersih, ramah, buang sampah tidak sembarangan, mungkin kita juga bisa sih mengkondisikan diri kita untuk sesuai dengan mereka. Jadi lingkungan itu sangat penting ya bagi makhluk hidup. Jika kitanya nggak ramah, terus kitanya buang sampah sembarangan, mungkin lingkungan itu jadi lingkungan tidak baik ditempatin. Lingkungan juga yang lain harus baik. Jika kita baik, yang lain enggak, ya mungkin kita akan kalah dengan mereka.
begitu. Seharusnya kita harus bisa kayak mengajak orang lain yang bermalas untuk membuang sampah, bermalas membersihkan rumah. Misal nih, ayo dong bersih-bersih, kerja bakti, kalau enggak gitu contohnya. Lalu langkah-langkah pembelajaran. Langkah pembelajaran itu ada 3 ya. Pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pendahuluan, guru mengucapkan salam dan mengabsen murid-muridnya, mengkondisikan muridnya siap atau tidak untuk mengikuti pelajaran. Di sini guru juga harus berpartisipasi pada anak, pada murid, harus memotivasi, harus memberikan semangat agar si murid selalu bahagia dan ceria. Sepertinya contohnya kita selalu mengucapkan selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya, masih semangat hari ini. Itu juga sebagai contoh kita peduli dengan anak-anak, dengan murid kita. Karena di usia sekolah dasar, anak-anak itu sangat rentan untuk menilai sifat manusia, sifat orang lain gitu. Misal nih, kita sombong, kita gak nanyain apa-apa, tiba-tiba masuk kelas langsung ngasih tugas. Iya, apaan sih ibu ini ngasih tugas tiba-tiba? Pasti si anak merasa kayak jenuh, merasa terbebani banget. Lalu kalau bisa kita selalu menyapa anak, kita tidak boleh sombong, kita selalu memberikan motivasi agar si anak juga semangat dalam belajar, dalam mengerjakan tugas. Kegiatan inti, guru menjelaskan materi dengan jelas kepada murid. Guru harus menjelaskan kepada muridnya sampai benar-benar si murid ini ngerti apa yang dijelasin si guru. Murid ini harus benar-benar ngerti apa materinya, karena seorang guru itu penting banget bagi anak-anak yang di sekolah dasar. Guru harus sabar, guru harus pelan-pelan, gak boleh tuh yang guru kasar, guru galak, kayak masuk jelasin, kamu diam, kamu gak boleh ribut, kalau sampai kamu ribut saya hukum kamu lari lapangan 10 kali. Itu sebenarnya tidak baik, itu tidak harus dipraktekkan di usia sekolah dasar. Seharusnya kita menasihatinya dengan pelan-pelan, dengan lembut, karena di usia seperti itu tidak baik untuk membentak-bentaknya sih. Seperti contohnya, anak-anak diam ya, ibu mau ngomong, ibu mau jelasin nih materinya. Kalau anak-anak nanti gak maksud, nanti nilainya gimana, nanti jelek loh, nanti tinggal kelas, emangnya mau yang lain naik kelas. Seperti itu, kita harus lembut-lembut dan selalu motivasi sih, selalu memberikan arahan untuk ayo dong anak-anak, kita belajar sama-sama ya gitu. Lalu kegiatan penutup memberikan kesimpulan. Kita sebagai guru harus memberikan kesimpulan materi yang sangat jelas sih. Kita harus kayak, jadi gini ya anak-anak, kita tuh harus gini. Kita harus menjelaskan semuanya sampai si anak mengerti. Jika ada anak yang mengobrol atau tidak mengerti, kita lebih baik menghampirinya dan bertanya, sudah paham anak-anak dengan materi hari ini? Mungkin kalau ada yang tidak paham bisa ditanyain begitu. Kita harus dengan lembut, karena di usia sekolah dasar itu anak-anak masih berpikir pendek, belum berpikir ke lainnya gitu, belum berpikir ke sananya. Terus yang terakhir itu penilaian tertulis, sikap, keterampilan.
tertulis bisa kita nilai dari kita memberikan tugas soal. Itu bisa kita nilai dari dia mengerjakan soal itu dengan hasil jeripayahnya sendiri, atau dia mencontek, atau dia minta dituliskan temannya. Itu mungkin bisa kita nilai sih. Misalnya ada si A dan si B nyontek, tulisannya sama tuh, kita juga harus menegurnya dengan cara menasehatinya. Si A dan si B jangan menyontek ya nak, nanti kalau menyontek nilainya kosong loh. Nanti kalau nilainya kosong bisa gak naik kelas, emangnya mau? Begitu. Ayo dong kerjainnya bareng-bareng gak apa-apa, yang penting jangan mencontek. Seperti ngerjain bareng-bareng itu berdiskusi, kamu jawabannya gimana, aku jawabannya kayak gini ya, bener nggak? Ya mungkin kayak gitu, mungkin pendapat aku kayak gini deh, ya udah deh kamu pakai jawabanmu, aku pakai jawabanku ya, nanti yang bener siapa gitu. Bisa juga seperti itu, kita harus menasehatinya, menegurnya dengan pelan-pelan. Terus sikap keterampilan itu lebih ke tingkah laku ya. Kalau sikap kita bisa lihat dari sikap dia memperlakukan temannya, sikap dia berperilaku pada guru, baik atau tidak, terus melanggar peraturan atau tidak, sikap dia kepada temannya, jika dia sombong, jika dia tidak mau berbagi, jika dia apaan sih kamu deket-deket, dia tidak mau bersosialisasi, itu baik loh, itu baik kita tegur, bukan baik dicontoh. Kita baik sebaiknya harus kita tegur, yaitu menegur anak tidak boleh dengan kekerasan atau ataupun membentaknya atau bersikap galak di depannya, itu nggak boleh. Kita harus lembut dan kita harus berperilaku baik. Kita juga harus menasehatinya dengan berkata-kata yang sopan gitu. Keterampilan itu seperti gimana nih si anak terampil enggak, kreatif enggak. Kalau misalnya si anak suka nyontek, suka niruin sama temennya, itu kan berarti dia kurang terampil dalam hal sesuatu, segala hal lah, dia pasti kurang terampil. Dia pasti kayak ikut-ikutan aja, males gue mikir gitu kan. Sebenarnya itu nggak boleh sih, kita harus itu kembali ke guru itu harus berperan penting banget sih pada anak yang di sekolah dasar. Dia harus memberikan semangat banget, dia harus menyemangati. Jika anak jenuh, jika anak bosen mengikuti pelajaran, kita bisa kok kayak sambil bermain gitu. Kita harus saling menyimbangi antara bermain dan belajar. Kalau misalnya kita belajar terus, mungkin si anak juga jenuh. Apaan sih ibu itu belajar terus, aku jenuh deh, aku capek deh. Kita bisa menyeimbangi dengan bermain, seperti bermain kuis. Siapa yang bisa menebak pertanyaan dari ibu gitu. Ataupun misal nih masih ada banyak waktu dan bentar lagi istirahat, kita bisa kayak berbagi dalam apa yang kita punya, seperti berbagi bekal makanan. Itu juga bisa sih buat si anak ini kayak seneng, kayak enak ya Bu itu, kita nggak jenuh jadinya belajar, kita juga seneng belajar sama Bu itu. Pesan saya sih sebagai guru, kita harus sabar, kita harus kuat, selalu tabah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan ya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.